Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Betan Alfandra dengan NPM 2355201166. Kali ini saya akan membuat video tentang UAS mata kuliah digital forensik tentang backup dokumentasi dan recovery data menggunakan aplikasi Dix2PhD Microsoft Word Autopsy 4.23.1. Baik, langsung saja. Alur pelaksanaan praktikum ini menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama itu persiapan dan penghapusan dokumen biodata menggunakan Microsoft Word 6 langkah. Terus bagian 2 backup flash disk. Aplikasi Dix menggunakan aplikasi Dix2PSD. Itu 3 langkah, ada 3 langkah. Terus bagian 3 analisis dan recovery file. Menggunakan aplikasi Autopsy ada 17 langkah. Dan bagian terakhir verifikasi hasil recovery menggunakan aplikasi Microsoft Word dan ada 1 langkah. Baik, langsung saja ke bagian 1, persiapan dan penghapusan dokumen biodata menggunakan Microsoft Word. Langkah 1, mempelajari referensi Dix2PhD. Kita membuka dokumentasi resmi Sysinternals untuk memahami cara kerja Dix2PhD sebelum digunakan. Ini contohnya di sini ya. Terus langkah kedua, membuat dokumen biodata baru di Microsoft Word. Mengisi dokumen baru dengan nama, NPM, dan foto sebagai objek uji recovery. Dan contohnya di sebelah sini ya. Dan bagian ketiga, menyimpan dokumen ke flash disk. Nih, contohnya di sini saya menggunakan flash disk robot sudah tersimpan di sini ya. Dokumen disimpan langsung ke flash disk dengan format dokumen dan nama sesuai dengan NPM. Terus, verifikasi file tersimpan. Mengecek di file explorer untuk memastikan file biodata sudah tersimpan di flash disk. Ini contohnya sudah tersimpan di flash disk robot yang saya gunakan. Terus, yang kelima, kita hapus file di biodata. Gunanya dihapus dari flash disk untuk mensimulasikan skenario data yang hilang. Seperti ini contoh kita hapus ya. Terus langkah yang terakhir, verifikasi file sudah terhapus. Ini lihat di sebelah sini sudah terhapus ya. Sudah tidak lagi terlihat di flash disk, siap untuk tahap akuisisi berikutnya. Langsung saja kita bagian 2, yaitu back flash disk menggunakan aplikasi Dix2PSD. Baik, yang pertama kita membuka aplikasi Dix2PSD jika sudah di-download seperti ini tampilannya, mencari dan membuka aplikasi melalui pencarian Windows. Terus yang kedua, menjalankan akuisisi flash disk. Contohnya di sini kita pilih yang robot sesuai nama flash disk kita tadi, dan di sini kita menggunakan use PSD. Langsung saja kita tekan yang create, terus memilih volume flash disk dan menentukan lokasi penyimpanan, pilih PSDX di PC atau laptop kalian ya. Terus yang kedua, kita proses backup proses menjadi file PHDX berhasil diselesaikan. Contohnya di sini ada tulisan this explore to PhD complete successfully. Lanjut kita create, terus selanjutnya bagian 3 analisis dan recovery file. Baik, di recovery file ini kita membuat case baru menggunakan aplikasi Autopsy ya. Di sini saya, karena ini project UAS, kita langsung saja menggunakan project UAS veteran, dan di sini saya menggunakan foldernya sesuai nama dosen pembimbing saya, yaitu Pak Hari. Autopsy dibuka dan case baru dibuat untuk memulai analisis forensik terhadap file PHDX. Terus kita pencet next di sini. Terus selanjutnya mengisi optional information. Contohnya di sini ada nama saya, nomor HP saya, ada email saya, terus ada recovery file-nya. Informasi ini examiner diisi sebagai metadata pelengkap case. Terus kita tekan di sini finish. Dan selanjutnya kita memilih select host. Ini sudah ada pilih yang paling atas, yaitu generate new host name based on data source name. Dibiarkan karena tidak mempengaruhi hasil analisis. Terus memilih jenis data source. Karena saya memakai flash disk, saya pilih local disk. Tipe data source dipilih disk image or PM file sesuai format asal lokasi Dix2PSD tadi ya.
Terus kita memilih konfirmasi data source seperti pilih path pilih dan zona waktu di komponen sebelum lanjut ke pengaturan ingest modul. Di sini seperti saya pilih di select disknya di flash disk yang saya gunakan tadi ya. Terus selanjutnya configure ingest module. Sini saya pilih ada beberapa yaitu recent activity, hash lookup, file type identification, extension mismatch detector, terus ada picture analysis dan photo corper. Modul ingest seperti hashlog dan lainnya corper dipilih ya. Terus data source ditambahkan atau terus data source berhasil ditambah dan mulai dianalisis. Terus ada tulisan di sini data source has been added the local database file sudah terverifikasi ya. Terus selanjutnya menemukan file yang di delete files. Ini kan yang saya sudah hapus filenya tadi ya. File ini berjumlah 0 byte. Terus kita mengekstrak file terhapus untuk membuktikan kondisinya. Terus kita menyimpan hasil ekstraknya. Terus lagi kita sudah mengekstraksi filenya. Tentu saja ke bagian 12 memeriksa hasil the file explorer. Sini kita lihat hasil dari ekstraksi terlihat di folder komputer, namun kondisinya isinya perlu diverifikasi. Terus kita mengekstrak file yang utuh. File versi utuh ini diekstrak folder komputer untuk bagian akhir. Terus bagian 4 verifikasi hasil recovery. Inilah hasilnya dengan sempurna dengan nama NPM dan foto yang utuh. Jadi recovery berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang UAS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.